Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Aniswari, NPM 182121090, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kompetensi dasar 3242 Surat Lamaran Pekerjaan pada kelas 12 SMA dengan menggunakan sistem pembelajaran self-directed asinkronus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya baik kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua murid pimpin doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, Ibu mau mengecek terlebih dahulu apakah kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu mengenai apa saja? Coba. Ya, betul, mengenai jenis surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada isi surat lamaran pekerjaan dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, Ibu ulas sedikit ya bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat atau permohonan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan ya, berdasarkan iklan yang dibuat berdasarkan iklan atau inisiatif sendiri. Jelas ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan. Nah, sumbernya itu baik dari iklan, dari promosi maupun dari inisiatif sendiri gitu ya. Nah, anak-anak tentunya ya dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaannya, mulai dari bahasa yang baik dan benar, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan yang lain sebagainya nanti akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 32 yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan KD 42 yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Baik, sekarang coba perhatikan satu contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah Ibu siapkan. Nanti kalian tentukan, pikirkan mana sajakah yang termasuk ke dalam unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nanti kalian berdiskusi ya, berpasangan 2 orang. Kemudian kalian berdiskusi mengenai pertanyaan yang sudah Ibu tadi ajukan. Baik, sembari kalian berdiskusi mengenai unsur kebahasaan dari contoh surat lamaran pekerjaan, ini ada satu contoh lagi surat lamaran pekerjaan. Nanti kalian diskusikan kembali. Yang pertama, kalian mendiskusikan mengenai unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan pada teks 1. Dan yang kedua, kalian berdiskusi mengenai perbedaan dari unsur-unsur kebahasaan dari kedua surat lamaran pekerjaan ini. Bisa dipahami? Baik, silakan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit ya, sudah cukup. Baik, waktunya sudah habis nih 5 menit. Sekarang kalian presentasikan dari tiap kelompok ke kelompok yang lain ya, agar saling mengetahui gitu apa unsur-unsur dari kelompok yang lain. Mungkin saja berbeda atau ada yang ditambahkan. Silakan. Terima kasih kepada semua perwakilan kelompok yang telah menjelaskan dan mempresentasikan ya hasil
hasil diskusinya kepada kelompok lain, sepertinya kalian sudah memahami, sudah paham ya insya Allah mengenai materi ini, mengenai materi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan ya materi kita kali ini, itu mengenai unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik, sudah tadi dijelaskan ya di awal bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan yang dibuat berdasarkan iklan atau inisiatif sendiri. Unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu yang pertama, bahasa surat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mengapa demikian? Karena surat lamaran pekerjaan itu ditujukan kepada lembaga ya, kepada instansi, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagai bahasa resmi, tidak menggunakan bahasa pergaulan. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Karena surat itu ditujukan untuk perusahaan dan kita harus memberi penghormatan kepada perusahaan yang mempunyai wewenang. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh bertele-tele, jadi harus kepada intinya gitu, bahwa kita akan melamar pekerjaan dari apa yang telah diiklankan, dari apa yang telah dipromosikan, seperti itu. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang keempat yaitu tulisan harus bersih, kemudian mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, jika surat lamaran pekerjaan itu ditulis secara tulis tangan, maka tulisan itu harus mudah dibaca. Berbeda dengan tulisan komputer, pasti semua orang dapat membacanya. Berbeda juga dengan tulisan tangan. Mungkin saja semua orang tidak dapat membacanya jika kita tidak menulisnya dengan rapi, dengan bersih ya. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir yaitu melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selain unsur kebahasaan yang harus diperhatikan, ada juga aturan dalam pemakaian penggunaan bahasa baku dan ejaan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, alamat surat tidak menggunakan kata kepada dan YTH atau yang terhormat secara bersamaan karena itu termasuk ke dalam pemborosan kata. Yang kedua, alamat pengirim tidak didahului dengan kata dari karena itu juga termasuk ke dalam pemborosan. Kemudian yang ketiga, alamat yang dituju harus diawali dengan YTH, diikuti dengan titik, atau yang terhormat tidak disingkat, tidak diikuti dengan titik. Yang keempat, sebelum mencantumkan nama orang yang dituju, penulis harus mencantumkan kata sapaan, misalnya ibu atau bapak. Dan yang terakhir atau yang kelima, jika yang dituju merupakan jabatan seseorang, maka kata sapaan tidak perlu dicantumkan. Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan bahwa terdapat 5 unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian yang kedua menggunakan kata-kata yang sopan, kemudian yang ketiga menggunakan kata berisi pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian yang keempat, mudah dibaca, tulisannya rapi, bersih, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Kemudian yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Baik, sebelum pembelajaran berakhir, kerjakan 5 soal uraian yang sudah Ibu siapkan di dalam lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti dikumpulkan di ketua murid, nanti oleh ketua murid diserahkan kepada Ibu ya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Silahkan ketua murid pimpin doa kembali sebelum pulang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.